Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur dan berbangga di hadapan Tuhan pada saat ini karena kemurahan dan pertolongannya bagi kita sekalian. Kita ada, kuat dan sehat, menikmati segala apa yang baik daripada Tuhan saat ini. Bahkan oleh perkenanan Tuhanlah, maka kita berada dalam suasana yang penuh dengan sukacita, dan terlebih memberikan kita waktu, kesempatan yang indah untuk berada dalam renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 241. Nyanyian kemenangan iman nomor 41, Yesus mau kami percaya. Mari kita sama-sama menyanyikannya ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesus mau kami percaya, baginya dengan terang. Yesus mau kami percaya, baginya dengan terang. Dan berkenanlah padanya, baik malam baik siang. Percaya, Yesus mau kami percaya, bersinar karena Yesus. Yesus mau kami kasihi, satu kepadalah. Bergiranglah tiap hari, baik kerja baik bersenang. Percaya, Yesus mau kami percaya, bersinar karena Yesus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu, Bapa dalam sorga, atas segala kebaikan dan kasih setiamu bagi kami. Dan terlebih pada saat ini, bahwa Tuhan selalu menganugerahi kami dengan kasih, kemurahan, dan berkat-berkat-Mu, memberikan kami senantiasa kekuatan iman, damai sukacita dalam menjalani kehidupan. Dan itulah sebabnya kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu. Dan saat ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan dan pertolongan Tuhan yang mengurapi kami sekalian, memberkati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Lukas pasal 8 ayat 16. Injil Lukas pasal 8 ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama. Dan di dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu perempuan yang berdampak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa
Allah menciptakan diri kita itu sangat berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya. Karena Allah ingin menjadikan kita sebagai makhluk yang sangat berguna di dalam diri kita ini. Baik itu kita berguna kepada sesama, baik itu kita berguna kepada ciptaan Allah yang lainnya, dan terlebih supaya kita berguna untuk kemuliaan dan untuk kebesaran bagi nama Tuhan. Dan ingat pula bahwa harapan yang terbesar Allah bagi ciptaannya ditemukan di dalam kehidupan manusia. Jadi manusialah yang diciptakan sedemikian rupa di dalam hidupnya, sebab hanya manusialah yang dapat untuk memuliakan Allah. Dan hanya di dalam kehidupan manusialah Allah menemukan sesuatu hal yang sangat berguna untuk dirinya sendiri, dan juga dan terlebih berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah sebabnya firman Tuhan mengumpamakan diri kita saat ini seperti pelita, bahwa pelita harus ditempatkan pada tempat yang benar supaya berdampak, supaya menerangi semua orang yang masuk ke dalam rumah. Karena ketika pelita tidak ditaruh di atas kaki Dian, ketika pelita justru ditaruh di tempat tidur, maka tidak akan berguna sebagaimana mestinya. Dan itulah sebabnya firman Tuhan mengajari kita saat ini tentang apakah yang harus kita lakukan supaya hidup kita berdampak baik, hidup kita bermanfaat, atau hidup kita berguna bagi orang lain, dan terlebih bagi kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu menempatkan atau memposisikan diri kita. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, saya kira sangat jelas di dalam ayat 16 pada saat ini berkata bahwa hidup kita ini seperti pelita. Bagaimana caranya supaya pelita itu dapat menerangi semua orang? Bagaimana caranya supaya pelita itu dapat berdampak dengan baik, berguna bagi semua orang? Yaitu harus ditempatkan pada posisi yang benar atau pada tempat yang benar. Demikian pula di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa perlu kita harus menyadari bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan perlu harus menempatkan, memposisikan diri kita pada tempat, pada posisi yang tepat dan benar di dalam diri kita. Sebab dengan cara seperti itulah maka kehidupan kita ini berdampak bagi orang, berguna bagi sesama, menerangi bagi orang lain, dan juga menjadi berkat bagi sesama di dalam kehidupan kita ini. Sebab ingat bahwa kehidupan yang tidak berada pada posisi, kehidupan yang tidak memposisikan dirinya secara tepat di dalam dirinya, kalau dia tidak memposisikan dirinya secara tepat, maka tidak akan berguna pula dan tidak tepat pula hidupnya, sehingga hidupnya tidak berdampak baik, justru bisa berakibat fatal bagi sesama di dalam kehidupannya. Maka itulah sebabnya sangat jelas kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini bahwa marilah kita semua memposisikan diri kita pada tempat yang benar. Nah, posisi yang dimaksudkan di sini ini tidak berbicara tentang kedudukan, ini tidak berbicara tentang jabatan di dalam diri kita, tetapi berbicara bagaimana kita supaya hidup ini berguna, bermanfaat bagi orang lain, dan terlebih untuk kepentingan pelayanan Tuhan di dalam diri kita. Jadi ingat baik-baik, hidup yang bermanfaat yang pertama adalah memposisikan dirinya pada tempat yang benar. Kemudian langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah perlu kita harus mengetahui apa arti hidup kita ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya sangat terkenang dengan pernyataan yang dibuat oleh Rick Warren. Rick Warren berkata bahwa yang perlu harus kita tahu, yang perlu kita harus pahami saat ini bahwa untuk apa Allah menciptakan kita ke dalam dunia ini, dan apa tujuan Allah menempatkan kita berada di dalam dunia ini. Sebab katanya bahwa orang yang mampu memahami apa tujuan hidupnya, orang yang mampu memahami kenapa Allah menempatkan hidupnya di dalam dunia ini, maka orang-orang seperti itu tahu apa arti hidupnya, tahu bagaimana menjalani hidupnya di dunia ini, bahkan terlebih hidupnya pasti menjadi berkat bagi sesama, dan hidupnya pasti menyenangkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Tuhan menggambarkan diri kita sebagai pelita, bahwa pelita dinyalakan tujuannya untuk menerangi semua orang yang masuk ke dalam rumah itu. Demikian pula lah diri kita, bahwa Allah menempatkan diri kita dalam dunia ini. Allah membawa diri kita ke dalam dunia ini. Itu bukan secara kebetulan, tetapi itu semua sudah dalam rancangan kemahakuasaan Tuhan. Sebab Allah memiliki tujuan di balik dari semuanya itu. Dan tujuan seperti inilah yang harus kita pikirkan, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan di dalam diri kita. Bahwa tujuan Allah menempatkan diri kita dalam dunia ini adalah supaya kita berguna bagi sesama, dan terlebih kita senantiasa hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya kira kalau kita hidup seperti ini, maka itulah yang disebut hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak yang dimaksudkan di sini bahwa bukan untuk kesenangan diri kita, bukan hanya untuk menyenangkan bagi sesama, tetapi yang terpenting adalah bahwa pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi diri kita mampu kita lakukan. Oleh karena apa? Karena kita sudah menjadi berkat bagi sesama dan kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Jadi ingat bahwa pelayanan yang penting bagi kita saat ini, jangan sampai kita hanya berpikir bahwa pelayanan itu hanya ketika kita berkhotbah, kita memimpin ibadah, kita berdoa, tidak memimpin doa di dalam diri kita. Tetapi pelayanan yang paling penting di dalam diri kita adalah ketika diri kita ini sudah berdampak baik atau sudah menjadi berkat bagi sesama, dan kita sudah hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita melakukan firman Tuhan bahwa hidup kita ini adalah hidup untuk menjadi berkat. Hidup kita yang kita jalani ini adalah untuk berdampak baik bagi sesama di dalam diri kita. Amin. Baik saudara-saudara, saat ini saya akan berdoa kepada kita sekalian. Maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang menjadi penolong satu-satunya di dalam kehidupan kita ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini, bahwa ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk berada di sekitar hadirat-Mu melalui renungan pada malam hari ini. Kami telah memuji, memuliakan Tuhan. Kami telah belajar firman-Mu. Kiranya semuanya ini adalah sesuatu hal yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, menjadi penyembahan yang sungguh berkenan kepadamu. Dan terlebih pada saat ini bahwa kebenaran firman-Mu yang menuntut hidup kami adalah hidup yang berdampak bagi sesama, bagi ciptaan Tuhan lainnya, dan terlebih untuk memuliakan Tuhan di dalam diri kami ini. Ya Roh Kudus, tuntunlah sehingga kami terus mampu menjalani hidup kami ini berdampak bagi sesama. Kami terus mampu membuat diri kami ini adalah hidup yang selalu melakukan kehendak-Mu Tuhan. Maka dengan demikian, apa yang Tuhan harapkan,
apa yang Tuhan kehendaki, dan apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi diri kami ini, mampu kami lakukan dan mampu kami wujudkan dalam kehidupan kami ini. Bapa di dalam sorga, saat ini hamba datang berdoa, mendoakan seluruh umat-umat-Mu. Kami datang berdoa bersama-sama saat ini. Tolonglah mereka dalam menjalani hidupnya sebagai seorang perempuan-perempuan Kristiani di dalam diri mereka. Baik itu tugas dan tanggung jawabnya bagi yang bekerja, begitupun juga tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dalam berbagai kesibukan setiap hari, Tuhan yang menolong. Kami tahu bahwa tanggung jawab seperti ini berat, tetapi ketika Tuhan yang mengurapi dan memberkati, maka mereka mampu melakukannya dengan sukacita di dalam hidup mereka, sehingga mereka tampil menjadi perempuan-perempuan yang bijak menurut pemandangan-Mu Tuhan. Tolonglah mereka supaya dalam keluarga-keluarga mereka terus mampu menjadi perempuan-perempuan yang hidup untuk selalu menyenangkan hati-Mu, bahkan menjadi kesukaan di dalam rumah tangga mereka. Dan begitu pun juga ya Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepadamu pada beberapa anggota kami yang dalam keadaan duka cita saat ini, oleh karena orang tua mereka Tuhan telah panggil dari tengah-tengah rumpun keluarga. Kami mendoakan Oma Deb, kami mendoakan Oma Abel. Tuhan, Engkau lindungi dan pelihara mereka selalu dalam kehidupan, bahkan memberikan ketekunan iman menghadapi duka cita bersama dengan seluruh saudara-saudara, bersama dengan seluruh kaum keluarga, supaya dalam menghadapi duka cita mereka tetap kuat di dalam iman keyakinan kepadamu Tuhan. Berapa juga ibu-ibu yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau yang menjamah memulihkan, sebab hanya oleh jamahan kuasa Tuhanlah yang sanggup untuk menyembuhkan, supaya mereka terbebas dari pergumulan penyakitnya, dan mereka kembali beraktivitas, melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu-ibu rumah tangga di dalam diri mereka masing-masing. Bapa di dalam sorga, memberkati dalam rumah tangga mereka masing-masing, untuk senantiasa melihat bahwa rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang diurapi, yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan pun juga ya Tuhan, mereka mampu membawa rumah tangga mereka untuk selalu hidup memuji dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati terus dalam berbagai kehidupan, memberkati dalam berbagai rencana-rencana hidup mereka ke depan, untuk terus melihat bahwa apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka pikirkan di dalam kehidupan, terwujud dalam rancangan kemahakuasaan Tuhan, untuk selalu melihat bahwa Tuhanlah yang senantiasa diandalkan di dalam seluruh langkah kehidupan. Ya Bapa di dalam sorga, kami terus mendoakan buat situasi keadaan yang kami hadapi saat ini. Kami terus masih berada dalam suasana pandemi ini, namun kami yakin dan percaya bahwa Kuasa-Mu sanggup untuk melindungi dan memeliharakan kami, supaya kami terhindar dari wabah virus corona, melainkan kami semua kuat dan sehat dalam menjalani kehidupan, dalam melaksanakan aktivitas, dalam berbagai kesibukan yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami yakin dan percaya bahwa kemanapun dan dimanapun kami senantiasa tetap dalam lindungan-Mu, dan terlebih kami pun juga senantiasa selalu mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam diri kami ini. Memberkati renungan kami pada malam hari ini, kiranya semuanya ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan terlebih mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami. Inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini.
Selamat malam dan shalom.